sayang. Holy shit. Who's there? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Ruang Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film horor yang bersetting di sebuah bekas fasilitas nuklir bernama Chernobyl. Berdasarkan catatan sejarah, fasilitas itu meledak pada tahun 86. Karena efek radiasi nuklir sangat berbahaya, warga di sekitarnya, yaitu warga kota Pripyat, mengungsi. Dan hanya dalam semalam, kota Pripyat langsung menjadi kota mati dan tidak ada yang berani kembali. Meskipun setelah bertahun-tahun lamanya, efek radiasi itu mulai berkurang dan banyak warga yang tinggal di dekatnya. Film ini berjudul Chernobyl Diaries yang dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan tentang sekelompok pemuda yang melakukan tur wisata ke kota Pripyat, kota yang menjadi tempat tinggal para pekerja fasilitas Chernobyl. Namun secara misterius, orang-orang yang terdampak radiasi itu masih berada di sana. Dan sepertinya mereka bermutasi menjadi sosok aneh lalu menyerang para wisatawan itu. Di awal film, kita melihat ada sepasang kekasih yang lagi dimabuk cinta. Pria ini bernama Chris dan kekasihnya Natalie. Chris saat ini sedang mengunjungi kakaknya yang bernama Paul di kota Kiev, Ukraina. Selain itu, Natalie juga mengajak sahabatnya bernama Amanda. Chris memberitahu kakaknya kalau ia akan melamar Natalie saat tiba di kota Moskow nanti. Paul senang mendengarnya dan langsung mengucapkan selamat kepadanya. Keesokan paginya, mereka sarapan di sebuah kafe dan mereka merencanakan perjalanan ke kota Moskow. Lalu Paul datang dan menawari mereka sebuah perjalanan wisata ekstrim. Ia mengatakan kalau ia mengenal seseorang bernama Yuri yang menawarinya wisata ke sebuah kota mati di dekat fasilitas nuklir Chernobyl. Paul mengatakan kalau kota itu ditinggalkan hanya dalam semalam dan menarik untuk dikunjungi. Amanda adalah seseorang yang gemar fotografi dan dia tertarik pergi ke wisata tersebut. Awalnya Chris tidak menyetujuinya, namun Amanda mengatakan mumpung masih ada di sini, tidak ada salahnya main ke sana, mengambil beberapa foto kemudian pulang. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk pergi ke sana. Para pemuda ini segera pergi ke tempat Yuri. Paul lalu mengenalkan teman-temannya kepadanya dan mengatakan kalau mereka siap untuk mengikuti wisata miliknya. Yuri ternyata adalah seorang mantan anggota militer. Ia meyakinkan kalau wisata miliknya terpercaya dan terorganisir dengan baik. Kemudian datang juga pasangan kekasih bernama Michael dan Zoe. Ternyata mereka juga akan pergi mengikuti wisata Chernobyl. Setelah semuanya siap, mereka segera menuju kendaraan yang akan membawa mereka ke sana. Yuri membawa para peserta dengan sebuah van tua yang sepertinya terlalu klasik untuk dikendarai. Sambil menikmati perjalanan, Yuri juga bercerita kalau bencana Chernobyl dikarenakan kesalahan seorang teknisi yang melakukan eksperimen di luar prosedur dan menyebabkan reaktor tersebut meledak. Akibatnya, tempat di sekitar mereka terkena radiasi dan membuat kota itu ditinggalkan. Akhirnya, mereka tiba di sebuah pos penjagaan. Tampaknya mereka menutup jalan itu. Yuri lalu melakukan negosiasi dengan mereka. Namun sepertinya ia tidak berhasil meyakinkan para petugas untuk memperbolehkannya masuk. Para penjaga itu mengatakan kalau di sana sedang ada perbaikan. Yuri tidak menyerah begitu saja dan mencoba mencari jalan lain. Akhirnya mereka sampai ke sebuah pos penjagaan yang ditinggalkan. Yuri kemudian turun dan membuka pagar itu. Para penumpang sebenarnya cemas, jalan itu ditutup pasti karena ada sebabnya. Paul lalu menenangkan mereka dan mengatakan anggap saja kita sedang berpetualang. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan dan kota Pripyat sudah tampak di depan mereka. Yuri lalu menghentikan mobilnya dan meminta para wisatawan untuk turun dari mobil. Ia membawa mereka ke sebuah danau di depannya. Lalu ia mengobok-obok air kemudian berteriak dan membuat para gadis itu menjadi ketakutan. Ternyata ia hanya mengerjai mereka. Tiba-tiba Yuri meminta mereka untuk melihat sesuatu yang menunjukkan ada bangkai ikan di sana. Bangkai ikan itu tidak terlihat seperti ikan pada umumnya dan malah terlihat mirip ikan zombie. Paul hendak menyentuhnya dan ternyata ikan itu masih bergerak dan membuat mereka menjadi terkejut. Setelah itu, para wisatawan itu pun melanjutkan perjalanan. Sementara itu di dalam air ternyata ada banyak ikan yang masih hidup dan sepertinya ikan-ikan itu dapat bertahan dari radiasi nuklir. Sepanjang jalan mereka menikmati pemandangan kota tersebut. Sudah lebih dari seperempat abad kota ini ditinggalkan.
Tempat itu dulunya adalah tempat tinggal para pekerja Chernobyl sebelum akhirnya mereka meninggalkannya. Akhirnya mereka sampai dan segera turun dari mobil. Mereka mendokumentasikan apapun yang mereka lihat. Sebelum mereka berkeliling, Yuri mengeluarkan sebuah alat, yaitu sebuah detektor radiasi dan mengatakan kalau tingkat radiasi berada pada level yang aman. Mereka sangat menikmati pemandangan di sana sekaligus berfoto bersama. Yuri mengatakan sebaiknya jangan jauh-jauh darinya supaya keselamatan mereka tetap terjaga. Mereka pun menjelajahi bangunan satu dan bangunan lainnya. Meskipun tempat itu sunyi, namun mereka merasakan seperti ada sesuatu yang hidup di dalam sana. Setelah keluar dari sebuah gedung, Yuri membawa mereka ke sebuah bangunan apartemen. Ia pun mengajak mereka untuk masuk ke sana. Di depan pintu, mereka menemukan ada bangkai anjing yang membuat mereka menjadi mual. Yuri meyakinkan mereka untuk tidak perlu takut dan segera masuk ke sana. Di dalam apartemen itu, mereka melihat perabotan dan benda-benda masih berada di tempatnya. Ia mengatakan jangan menyentuh barang apapun di sana, karena bisa saja benda itu terkontaminasi. Di atas sana, Yuri menunjukkan kepada mereka lokasi reaktor nuklir yang pernah meledak. Tidak ada yang boleh ke sana kecuali menggunakan pakaian anti radiasi. Di dalam ruangan itu, Yuri sepertinya menemukan ada bekas bakaran di sana lalu menghapusnya. Ia lalu mengatakan kepada wisatawan untuk segera pergi dari sana karena hari mulai gelap dan mereka harus segera pulang. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara di sebuah ruangan. Sambil tetap waspada, mereka memperhatikan sekitar. Lalu ada seekor beruang besar lari di lorong apartemen tersebut. Mereka menjadi ketakutan dan segera keluar dari sana. Mereka pun segera naik ke mobil dan segera bersiap untuk pulang. Setelah semuanya naik, Yuri berusaha menghidupkan mobilnya dan ternyata mobil itu malah mogok. Yuri pun segera memeriksa mesin mobil dan ia menemukan kabel komponen mesin mobil hancur karena sesuatu. Karena tempat itu sangat dibatasi, Yuri pun mengatakan kepada mereka kalau mereka sendirian dan tidak akan ada bantuan. Ia lalu menggunakan walkie-talkie-nya untuk menghubungi seseorang di luar sana. Namun sayangnya tidak ada jawaban. Bahkan menjelang malam ia masih berusaha untuk menghubungi seseorang dan tetap tidak ada jawaban. Para gadis-gadis itu mulai kelaparan. Paul mulai kesal dan menyalahkan Yuri. Di dalam mobil mereka mulai bertengkar. Hal itu diperparah dengan pernyataan Yuri kalau ternyata ia bekerja seorang diri. Mereka berencana berjalan kaki menuju pos penjagaan. Namun Yuri tidak mengizinkan mereka berjalan di malam hari. Tiba-tiba mereka mendengar ada suara lolongan binatang. Yuri segera mengeluarkan pistolnya dan memeriksa sekitar. Chris kemudian menyusulnya dan mereka menunggu di dalam mobil sambil berharap cemas. Hanya berselang beberapa menit, Chris datang mengagetkan mereka. Ia segera masuk ke dalam mobil dalam keadaan terluka. Kakinya terluka cukup parah. Ia juga mengatakan kalau Yuri dibawa pergi oleh sesuatu. Dan ternyata ada kawanan anjing liar menyerang mereka. Anjing-anjing itu juga terlihat sangat buas. Karena itulah terpaksa mereka harus bermalam di sana. Melihat luka Chris sangat parah, ia perlu segera dibawa ke rumah sakit. Paul bersama Michael dan Amanda pergi untuk mencari Yuri. Paul berusaha menghubungi Yuri. Sampai di sebuah tempat, mereka menemukan walkie-talkie miliknya terjatuh di sana. Mereka berpikir ada sesuatu menangkap Yuri lalu membawanya masuk. Michael meminta mereka untuk mencarinya, karena bisa saja Yuri masih hidup. Mereka pun segera masuk ke sana dan mengikuti jejak darah milik Yuri. Di sebuah ruangan, mereka menemukan Yuri sudah tewas dan tubuhnya terkoyak. Mereka lalu mengambil pistol dan detektor radiasi miliknya. Tiba-tiba terdengar ada sesuatu mengagetkan mereka. Paul dan Michael keluar dari sana. Sementara itu, Amanda malah bersembunyi di balik meja. Sambil merangkak untuk keluar, ia melihat ada sosok aneh memakan Yuri. Sosok itu terlihat seperti zombie yang sedang kelaparan. Ia melihat pistol itu di bawah meja. Setelah mengambilnya, ia pun bergegas pergi keluar. Sampai di luar, mereka segera menutup pintu dan dari dalam zombie itu berusaha mendobraknya. Mereka pun segera kabur dari sana. Sampai di mobil, mereka mengatakan kalau Yuri sudah mati dan mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Chris sepertinya tidak bisa ikut karena luka kakinya cukup parah dan mereka memilih untuk menunggu saja. Setelah meninggalkan walkie-talkie, mereka berempat segera pergi dari sana. Rencana mereka tidak berjalan mulus karena ada anjing-anjing buas sepanjang jalan utama dan mereka pun memutar untuk mencari jalan lain. Ternyata area yang mereka lalui memiliki tingkat radiasi yang lebih tinggi.
Kemudian mereka menemukan ada banyak kendaraan terparkir di sana dan mereka mencoba untuk mencari onderdil yang masih bisa dipakai. Setelah lama mencari, akhirnya Michael menemukan ada kendaraan yang mirip dengan milik Yuri. Sepertinya ia berhasil menemukan onderdil yang mereka cari. Tiba-tiba anjing-anjing buas itu berlari ke arah mereka. Mereka segera kabur dari sana. Sampai akhirnya mereka melewati sebuah jembatan di atas sungai. Anjing-anjing itu berhenti mengejar mereka dan sialnya Zoe malah tercebur. Michael segera turun untuk menyelamatkannya. Sepertinya ada sesuatu di dalam air itu yang menggigit Michael. Setelah sampai ke tepi, ternyata kakinya sudah terluka. Michael merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan mereka melanjutkan perjalanan. Karena mereka memutar terlalu jauh, hari pun sudah malam. Michael menanyakan sesuatu kepada Paul apakah ia mengetahui sesuatu soal tempat ini. Paul mengatakan kalau radiasi itu tidak membunuh semuanya yang ada di sini. Ia sebenarnya tidak mempercayai dongeng di kota itu. Namun setelah apa yang terjadi, ia mulai berpikir. Sepertinya ada sesuatu mengikuti di belakang dan mereka segera berlari. Setelah sampai, mereka dibuat kaget. Ternyata mobil milik Yuri sudah hancur berantakan. Di sana mereka menemukan kamera milik Chris dan melihat rekaman miliknya. Di video itu terlihat Chris memberikan cincin pertunangan untuk Natalie. Tiba-tiba ada sesuatu memecahkan kaca mobil lalu membawa mereka berdua pergi dari sana. Tidak terlihat jelas sesuatu yang membawa mereka. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan seseorang meminta tolong. Mereka segera menuju ke arahnya dan mereka sampai ke sebuah gedung. Di dalam sana mereka dikejutkan dengan sosok aneh mirip zombie melempar sebuah bangku. Paul mengajak yang lain untuk segera keluar dan saat itulah Natalie muncul di depan mereka. Mereka pun segera keluar dari bangunan itu. Chris masih belum bisa ditemukan. Sementara itu, tingkat radiasi di tempat itu mulai meningkat. Tiba-tiba mereka dikejutkan ada sosok anak kecil di sana dan Paul berusaha mendekatinya. Natalie yang duduk di dekat tangga tidak menyadari ada sosok zombie kelaparan mengintainya. Lepas dari pengawasan teman-temannya, ia diculik lalu dibawa pergi. Teman-temannya pun segera mengejar dan mencarinya. Sepanjang jalan, mereka dikagetkan ada mayat penjaga pos tergantung di sana. Sampai di sebuah tempat, para zombie-zombie kelaparan itu mulai mendekati mereka dan mengejarnya. Meskipun sudah menutup pintu, kawanan zombie itu berhasil mendobraknya. Mereka sampai ke sebuah bangunan di bawah tanah dan berusaha untuk menutup pintunya. Michael berusaha mendorong pintu itu dari luar, namun kawanan zombie itu keburu datang lalu menangkapnya. Ruang bawah tanah itu sangat gelap, dan tingkat radiasi di tempat itu juga tinggi. Tiba-tiba, Paul melihat ada sesuatu di sana dan mengira itu adalah Chris adiknya, yang ternyata itu adalah para zombie. Mereka segera berlari dan naik ke sebuah tangga. Sayangnya, Zoe tidak berhasil selamat dan para zombie itu membawanya pergi. Paul dan Amanda sampai ke sebuah tempat yang terlihat seperti ruang kontrol fasilitas. Wajah mereka sepertinya juga mengelupas akibat efek dari radiasi nuklir. Ya, karena mereka memang saat ini benar-benar berada di sekitar ruang reaktor. Gak disangka Amanda menemukan Natalie sudah tewas. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan segera mencari jalan keluar. Tiba-tiba kawanan zombie itu datang menyerang mereka, namun mereka berhasil melawannya. Dan akhirnya mereka sampai ke sebuah pintu di mana terdapat reaktor nuklir di depannya. Di sana juga terdapat banyak tentara yang sedang berjaga. Paul berjalan ke sana sambil meminta tolong, namun para tentara itu malah menembaknya hingga tewas, dan hanya Amanda seorang yang berhasil selamat. Para tentara itu segera membawanya ke sebuah rumah sakit. Amanda mengatakan kepada mereka kalau ada banyak sosok aneh mirip zombie mengejar-ngejar mereka. Petugas itu mengatakan kalau sosok aneh itu adalah korban radiasi yang melarikan diri. Karena efek radiasi, mereka berubah menjadi seperti itu. Petugas itu juga bertanya apakah ada yang tahu mereka di sini. Amanda mengatakan tidak. Petugas itu mengatakan kepada petugas lainnya kalau Amanda tidak boleh meninggalkan tempat ini. Kemudian, para petugas itu memasukkan Amanda ke sebuah ruangan yang gelap dan menguncinya dari luar. Di dalam ruangan itu, ternyata ada banyak korban radiasi yang sudah bermutasi. Mereka menyerang Amanda, kemudian film pun selesai. Oke, jadi kesimpulannya adalah keberadaan korban radiasi di fasilitas itu tampaknya ditutup-tutupi oleh pemerintah setempat agar tidak diketahui publik dan membuat gempar. Mengingat tragedi Chernobyl menyisakan luka mendalam bagi banyak orang. Itulah alur film Chernobyl Diaries. Bagaimana menurut kalian? Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu buat kalian dan salam.